apa namanya, tabung reaksi darah, kemudian fragmen, kemudian minicap juga kuat. Ya, itu yang dilakukan pemeriksaan PP. Dan ya kelihatan ya, ya. Karena pelaksanaannya, ya. Pelaksanaannya sekarang dari rumah, ya. Recording in progress. Keluarkan dulu ya Kak, caranya dari rumah ya. 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 Keluarkan yang di rumah. Selanjutnya pasien udah keluar yang dari rumah udah keluar ya. Ya. Kemudian pasien memakai cairan yang ini ya, yang 2,5 ya, untuk mengeluarkan cairan yang di rumah sakit pagi harinya. Pasien melakukan pergantian cairan di rumah sakit dengan menggunakan cairan 2,5%. Ya. Sudah, selanjutnya kita anjurkan pasien untuk posisi terlentang. Ya. Terlentang. Dengan posisi terlentang, kita masukkan cairan tubuh ke tubuh pasien 400 cc. Kalau sudah keluarkan. Ya. Jadi seperti pergantian cairan yang awal ya, jadi teknik-tekniknya ya, di alat itu kan bedanya itu yang sudah harus dilakukan. Kemudian dengan posisi terlentang, kita anjurkan pasien kita isi perut dengan cairan sebanyak 400 cc. Tentang 400 cc. Ya. Setelah masuk, kemudian posisi miring. Setelah miring kanan atau miring. Jadi 400 cc. Sudah berapa masuk? 800 Bu. Ya, 800 posisi miring. Terus kemudian terlentang 400 lagi. Berapa? 1.200. Ya. Kemudian miring ke sisi yang lain tadi. 1.600. Ya, 600. kemudian 1.600 kemarin. Kemudian posisi tentang lagi. Tentang lagi. 2.000. Sudah masuk semua ya. Ya. Nah, dari itu sudah masuk semua. Kemudian ini udah masuk ya. Udah masuk semua ya. Ya. Kemudian dengan posisi duduk, kita keluarkan cairan sebanyak 200 cc. Posisi duduk. Ya. Posisi duduk. Kalau kita mengeluarkan cairan kan kita butuh ini yang medical supportnya ya, untuk ngambil cairannya nanti. Jadi kita keluarkan ini di bawah aja, di bawah. Kita buka di sekelilingnya, kita keluarkan sebanyak 200 cc. Kita timbang, pakai timbangan ya. Jadi pun langsung kita keluarkan. Masuk ke kantong yang ini, yang ada medical portnya. Karena yang medical udah masuk ke ya. Jadi keluar, kemudian selesai kita goyang-goyang dulu. 1, 2, 3. Ya. Kita siap dengan alkohol, kita ambil sebanyak 10 cc. Sudah, kita ambil 10 cc. Ya, kita masukkan ke tabung reaksi cairan.
posisi ini nama pasien, kemudian jenis pemeriksaannya PET jam ke 0. Ya, ini jam ke 0. Sudah. Kemudian yang sisanya ini kan tadi 200 cc diambil 10 cc di berapa? 190. Ya, sisanya dimasukkan lagi ke perutnya. Ya. Nah, masukkan lagi ya. Kita buka, kemudian kita masukkan. Nah, kalau semua kita tutup dengan mini cap, kita buang lagi ini. Kita tutup dengan mini cap. Seperti biasa jangan lupa dilihat expired sama penjualnya ada ya, dan kita tutup buang. Nah, ini PT jam ke 0 ya, sudah selesai. Kemudian 2 jam kemudian kita beritahu pasien untuk kembali lagi untuk diambil PET yang kedua ya. Dengan cairan yang baru, ini cairan baru ya. Dan cairan yang baru kita sambungkan, kita koneksikan. Masih ada yang belum dapat teman nggak? Itu cairan baru ya, kita koneksikan ke pasien karena kita mau ngambil yang kedua itu sama dengan mau ngambil cairan yang 200 cc tadi. Kalau yang baru kan nggak ada ininya ya, apa namanya, yang baru kan cairannya di sini semua ya. Kalau baru kan di sini semua nih, kita butuh ininya, di kapotnya. Kita pilihin aja yang dari sini kita masukkan ke sini. Ya, kita buang ke kantong yang kosong. Kita buang. Karena kita butuh bag dan ada injeknya, injeksinya. Ya, jadi ini sudah keluar semua di sini. Ini sudah buang ke sini dengan posisi duduk, ya, posisi duduk. Kita keluarkan lagi sebanyak 200 cc sama. Kita keluarkan, kita timbang pakai timbangan ya, 200 cc. Ya, 200 cc. Kemudian kita goyang-goyang 1, 2, 3 kali. Nggak usah gini-gini juga goyangannya ya, untuk gini aja. Karena pesan langsungnya kan gini-gini, nggak gini juga ya. Ya, kemudian kita ambil 10 cc lagi. Ya, kita swab alkohol. Kita ambil 10 cc. Recording in progress. Kemudian kita masukkan ke pot cairan. Ya. Untuk sudah. Kemudian yang sisanya 160 ya, kita masukkan lagi ke perutnya pasien. Kita masukkan lagi ya. Kita masukkan lagi, sudah kita ini, kita koneksi. Ini kita tutup dengan minicap. Ini terbuang. Jadi mubazir 1 untuk yang pemeriksaan yang kedua. Pemeriksaan kedua bersama dengan analisa cairan, kita ambil darah sebanyak 3 cc. Kita ambil darah pasien. Pak, mau ambil darah dulu ya. Ini biasanya isinya 3 cc. Kita ambil pakai 5 cc. Karena ada juga isinya langsung 3 cc, ada juga. Kita ambil, kemudian kita masukkan, kita darah pasien untuk kita ambil, kemudian kita masukkan ke tabung reaksi darah. Ini akan darah sendiri. Ya. Nah,
ini ditulis pemeriksaan PET yang kedua sama tanggal. Kemudian ini sekalian sama pemeriksaan PET jam kedua. Di jam kedua itu ada darah dan ada cairan. Ya, sudah selesai. 2 jam kemudian pasien datang lagi untuk mengganti pengambilan PET yang ketiga atau keempat, jam keempat. Ya. Jadi pasien bekerja lagi sesuai dengan terapi pasien, dia menggunakan cairan yang berapa persen digunakannya. Ya. Dan kemudian kita suruh ya bergantian seperti biasa sesuai dengan terapi dari pasiennya. Kalau dia pakai 2,5 yang siang, dia bisa pakai 2,5. Kalau dia pakai 1,5, pakai 1,5. Kemudian kita suruh pergantian seperti biasa, ya. Kita keluarkan dulu yang tadi buat PET tadi, kita keluarkan dulu semua kita keluarkan. Kemudian yang cairan yang ada di bag cairannya kita masukkan, masuk. Dah. Selesai, kemudian kita tutup. Ya. Kemudian yang ini sudah masuk ke dry bagnya ya. Nah, kita pindahkan ke sini yang ada medical code-nya. Ya, kita pindahkan. Jadi kita tinggal mainnya aja begini. Ini kita pindahkan ke sini. Ya. Kita pindahkan aja. Dia akan masuk ke kantong yang kosong tadi ini. Atau yang sudah masuk ke ini, masuk ke dalam perutnya. Yang ini yang keluar yang tadi pemeriksaan PET, kita keluarkan semua. Masuk ke sini. Dan kita ambil sebanyak 10 cc. Ya, di swab dulu. Ini kita ambil 10 cc. Ya, kita masukkan ke tabung reaksi cairan. Ya, ini kita tulis PET yang ke-4. Kan pemeriksaan PET jam ke-0, jam ke-2, jam ke-4. Ya. Jadi udah selesai. Kita rapikan pasiennya. Ya. Jadi ada 3 ya. Jam pertama cairan jam ke-0, kemudian jam kedua cairan dan darah, kemudian yang ketiga cairan aja ya. Itu cara pengambilan pemeriksaan.
untuk cara pengambilan sampel untuk pemeriksaan PET. Ya. Jadi kita sebagai perawat dialisis harus bisa juga melaksanakan cara pengambilan pemeriksaan PET.